Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa prospek bisnis dan juga dividen dari saham Astra International dengan kode ASII. Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Dan ternyata ada yang diam-diam borong saham Astra International di saat harga sahamnya turun. PT Astra International Tbk mengumumkan bahwa Direktur ASII yakni Henry Tanoto menambah kepemilikan sahamnya sebanyak 223.300 lembar saham. Mengutip dari keterbukaan informasi dari data laporan bulanan registrasi pemegang efek ASII pada periode Juni 2024, saham Henry Tanoto bertambah dari periode Mei 2024 sebanyak 2,2 juta saham kini menjadi 2,5 juta lembar saham pada Juni 2024. Nah, Bapak Henry Tanoto juga menjabat ya sebagai Vice President Director PT Toyota Astra Motor atau TAM, itu memiliki persentase saham Astra International sebanyak 0,01% dan belum dijelaskan secara rinci kapan dan di harga berapa transaksi pembelian tersebut dilakukan. Saya menduga bahwa direktur dari Astra International Bapak Henry Tanoto ini membeli saham Astra International itu di harga bawah ketika terkoreksi guys ya. Apakah beliau tahu bahwa kinerja Astra International ini sudah mulai membaik dan harga sahamnya berpotensi turun lagi ya? Nah kita akan lihat ya prospek dari rekomendasi saham Astra International saat penjualan mulai membaik. Ini beritanya cukup fresh guys ya, di hari ini tanggal 11 Juni 2024. Membaiknya perolehan penjualan mobil PT Astra International ASII ikut mendongkrak prospek saham emiten ini sejalan dengan peningkatan pangsa pasar yang mencapai 60%. Analis juga mempertahankan rekomendasi bullish untuk Astra International. Konsensus dari Bloomberg menghasilkan target harga saham Astra International dapat mencapai 5.800 per lembar saham untuk 12 bulan ke depan. Menariknya, harga saham saat ini berada di level 4.500 per saham, yang artinya masih ada peluang cuan hingga 28% dari capital gain-nya. Dari 27 analis yang merekomendasikan buy atau beli, 4 diantaranya memberikan rekomendasi hold di tengah pengumuman hasil kinerja bulanan penjualan mobil Astra International. Berdasarkan data analis dari Indo Premier Sekuritas, Giovanni Dustin menegaskan kembali bahwa rekomendasi buy atau beli saham Astra International pada Kamis 11 Juli 2024, ia juga mempertahankan target harga Astra International di harga Rp5.900 per lembar saham. Jadi untuk target harga dari Indo Premier Sekuritas itu sebesar 5.900 ya guys ya untuk kenaikan harga saham Astra International. Sedangkan dari konsensus Bloomberg target harganya di 5.800-an untuk 12 bulan ke depan. Karena kita melihat juga memang harga saham Astra International ini sedang berada di area supportnya seperti itu. Jadi untuk Astra International guys ya, kita melihat memang ada penurunan laba pada kuartal 1 2024 dibandingkan dengan kuartal 1 pada tahun sebelumnya yang mencapai 8,7 triliun turun menjadi 7,4 triliun ya guys ya. Jadi untuk Astra International memang ada koreksi ya dari pertumbuhan laba bersihnya pada kuartal 1 2024 ini ya yang menjadi 7,4 triliunan seperti itu. Nah, kita akan melihat dan akan menganalisa kembali ketika nanti sudah rilis laporan dari keuangan kuartal 2 2024. Apakah di kuartal 2 laba bersihnya akan ada perbaikan atau tidak? Nanti kita akan lihat guys ya. Namun untuk Astra International hari ini juga masih ada koreksi 0,66% di harga 4.510 per lembar sahamnya. Dan kita lihat dari sisi valuasi. Dengan penurunan harga saham Astra International, valuasi dari saham ini ternyata jauh lebih menarik, di mana PE ratio-nya di angka 6,12 kali dengan PBV 0,88 kali. Lalu kita lihat dari sisi profitabilitas ya guys ya, gross profit margin-nya 21% dengan net profit margin di angka 9,19%. Untuk dividen nanti akan kita prediksikan juga untuk teman-teman. Apakah ada potensi kenaikan dividen atau dividennya malah bisa turun ya guys ya. Lalu kita cek juga dari return on asset di angka 7% dengan return on equity di angka 15,74%. Nah, tadi kita lihat bahwa prospek penjualan mobil Astra International ini mulai membaik lagi. Jadi apakah nantinya
pendapatan Astra International ini akan ditopang juga dari penjualan mobil, sektor otomotif, dan juga dari sektor penjualan alat berat dan juga pertambangan dari anak usahanya yaitu UNTR. Nanti kita akan lihat pada laporan keuangan di kuartal 2 2024 ini guys ya. Mungkin sebentar lagi akan rilis seperti itu. Jika kita mengacu terhadap historis pembagian dividen Astra International, maka ASII kemungkinan besar akan bagi dividen sekitar bulan Oktober 2024 ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham Astra International, tidak perlu khawatir ya guys ya, karena kemungkinan besar Astra International masih akan rutin bagi dividen, terutama untuk dividen interim pada bulan Oktober 2024 ini. Nah, kita lihat untuk dividen final 2024, dividennya Rp421 per lembar saham, maka imbal hasilnya waktu kumdet itu di level 10,23% dari harga di kumdet dividennya. Seperti itu guys. Jadi kita melihat ya, memang untuk dividen tahunan di tahun 2023 itu sebesar 10,74%. Yang berarti memang waktu itu harga saham Astra International itu sedang tinggi-tingginya guys di tahun 2023 ya, berada di puncaknya. Nah, jadi apakah ada peningkatan dari sisi dividen yield karena harga saham Astra International itu sudah turun cukup dalam? Nanti kita akan prediksikan ya untuk teman-teman bagaimana prospek dari dividen Astra International untuk kedepannya. Lalu kita melihat ya guys ya, adanya laporan dari admin Stockbit di mana untuk Astra International penjualan mobilnya ini kembali membaik ya, meskipun masih ada minus, tapi secara month on month ini ada kenaikan 2,3% ya, meskipun secara year on year masih ada koreksi 11,8%-an, yang berarti kita bisa berharap guys pada penjualan mobil untuk kedepannya ini akan terus membaik guys ya. Meskipun penjualan wholesale bulanan seindustri masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu, penurunannya kembali melandai atau penurunannya ini sudah berkurang, terutama volume Astra International. Hal ini berpotensi mengindikasikan bahwa kondisi terburuk industri otomotif domestik telah terlewati. Ibaratnya the worst is over ya, sehingga dapat memberikan support bagi saham Astra International. Namun kami menilai bahwa katalis positif masih dibutuhkan sebelum kita bisa melihat pemulihan harga dari saham Astra International yang cukup signifikan. Jadi memang Astra International sampai hari ini harga sahamnya masih terus terpuruk guys. Apalagi kita melihat juga di 3 hari terakhir itu ada outflow dari investor asing. Nanti teman-teman bisa lihat guys ya, bagaimana outflow atau net sell dari investor asingnya. Kita mulai melihat ya bahwa penjualan mobil bulanan untuk koreksinya ini sudah mulai melandai di bulan Juni 2024. Nah, koreksi terbesarnya ada di bulan Januari 2024 ya. Ketika suku bunga acuan tinggi, maka akan menurunkan daya beli masyarakat. Maka ketika suku bunga acuan nantinya sudah mulai dipangkas, ini akan berdampak positif, bukan hanya untuk saham perbankan, bukan hanya untuk saham properti, tapi untuk saham otomotif juga. Salah satunya adalah Astra International, Auto, SMSM, Dharma Polymetal, GJTL, dan lain-lain. Sehingga kita berharap akan meningkatkan ya guys ya daya beli masyarakat seperti itu. Jadi untuk bulan Januari minusnya 25,20% ya untuk penjualan mobil secara year on year ini ada koreksi 25% atau jumlahnya turun 25% ya pada Januari 2024. Ini adalah penurunan terbesar pada tahun 2024 ini. Lalu di bulan Februari cukup melandai 11,43%, lalu minusnya cukup dalam lagi di bulan Maret, bulan April juga sama, kisaran 20%-an, lalu di bulan Mei sudah mulai membaik ya guys ya, di angka 11,87%, dan bulan Juni ini juga sudah mulai membaik lagi. Secara year on year-nya ini hanya terkoreksi 5,22% saja, yang berarti penjualan mobil ini sudah mulai membaik lagi. Dan kalau misalkan kita perhatikan ya guys ya, di bulan Juni 2024 ternyata ada peningkatan nih dari volume penjualan mobil Astra International dari 41.300 di bulan Mei menjadi 43.900-an di bulan Juni 2024 guys ya. Sedangkan untuk non Astra ternyata penjualan mobilnya malah turun. Ya guys ya, kita lihat di sini turun dari 29.900 menjadi 29.000 unit saja. Seperti itu ya. Jadi untuk penjualan terbesar dari mobil Astra International masih didominasi oleh merek Toyota dan juga Lexus. Lalu ada merek Daihatsu yang sedikit terkoreksi, dan ada Isuzu yang kita lihat malah naik ya guys ya, secara month on month-nya seperti itu.
Lalu untuk Mitsubishi, Honda, Suzuki, Hyundai, Wuling, dan lain-lain, kita lihat bervariasi ya guys ya. Mitsubishi di bulan Juni turun, Honda ini di bulan Juni ada naik sedikit ya guys ya. Lalu Hyundai itu ada kenaikan, Wuling juga kita lihat ya ada kenaikan ya meskipun sedikit. Lalu dari market share Astra International ternyata mengalami kenaikan dari 58% pada bulan Mei naik menjadi 60% pada bulan Juni 2024 yang berarti mengindikasikan bahwa penjualan mobil Astra International ini masih sangat baik ya guys ya, dan juga ada peningkatan dari bulan sebelumnya, dan dari market share Astra International malah mengalami kenaikan. Ini membuktikan bahwa kinerja penjualan sudah mulai membaik dan market share Astra ini cukup membuat ada kenaikan lah, ibaratnya masih cukup terpercaya gitu guys ya, bahwa merek-merek dari Astra Mobil ini masih bisa ibaratnya masih banyak lah yang mau membeli dan percaya terhadap merek Astra International. Seperti itu guys ya. Kita mulai move ya guys ya, kita akan prediksikan dividennya dan kita akan lihat target untuk pembelian atau buyback lagi saham Astra International. Jadi di 3 hari terakhir harga saham Astra International ini terkoreksi di tanggal 9 Juli ya. Astra International terkoreksi 1,7%, tanggal 10 terkoreksi 0,4%, dan tanggal 11 Juli hari ini terkoreksi 0,66%. Lalu kita melihat untuk Astra International sempat naik ya dari harga 4.360 di 25 Juni naik sampai di level 4.640-an. Nah, di sini kita akan prediksikan ya bahwa proyeksi IPS Astra International ya guys ya, jika IPS kuartalannya itu sama, maka proyeksi untuk tahunannya di 737 per lembar saham. DPR-nya kita ambil dari tahun ini dan tahun sebelumnya, yaitu 62% dan 89%. Maka dividennya itu berpotensi bagi 456 sampai 655 per lembar saham dengan yield kisaran 10 sampai 14% di harga saat ini, Rp4.510 per lembar saham guys ya. Teman-teman boleh screenshot untuk prediksi dividennya ini. Oke guys, jadi untuk Astra International kira-kira kapan nih dan di support berapa kita melakukan buyback ya guys ya. Kalau misalkan dari area supportnya kita bisa melakukan buyback saham Astra International di harga 4.400, tapi jika turun lebih baik wait and see dan kita bisa ambil lagi di sekitar 4.280 sampai 4.300-an. Jadi di zona merah ini teman-teman bisa melakukan buyback saham secara bertahap ya, atau melakukan averaging down atau re-entry kembali ya guys ya secara bertahap. Jadi pelan-pelan aja karena kita melihat bahwa investor asing ini masih masif melakukan net sell atau adanya outflow ya dari para investor asing seperti itu. Untuk Astra International ya hari ini pun masih ada distribusi dan kita lihat adanya outflow dari investor asing sejak tanggal 4 Juli 2024. Meskipun di tanggal 3 Julinya ini ada akumulasi ya, ada net buy 22,8 miliar, tapi di satu pekan ini kita lihat memang saham Astra International masih rutin dijual atau ada outflow atau net sell dari investor asing seperti itu. Jadi untuk Astra International kita akan coba pantau besok di hari Jumat apakah ada perbaikan dari akumulasi oleh investor asing atau malah masih didistribusi ya guys ya. Tapi kita melihat memang hari ini ZP ada akumulasi seperti itu. Jadi apakah ini pertanda bahwa Astra International masih bisa turun? Saya prediksikan memang untuk harga saham ASI masih bisa turun. Kemungkinan sampai di 4.400-an akan retest kembali di area support di 4.400 ya. Sampai nanti oversold kita masih akan wait and see. Dan ketika sudah mulai oversold kita akan mulai cicil beli lagi untuk saham Astra Internationalnya seperti itu. Jadi sebentar lagi akan rilis ya guys ya laporan keuangan untuk kuartal 2 2024 dan ini sebenarnya juga menjadi pertimbangan baik itu dari investor asing, investor besar ataupun investor individual, investor retail juga sama gitu guys ya. Apakah akan mengurangi muatan atau tambah muatan ketika harga saham Astra Internationalnya turun karena labanya turun atau sebaliknya. Ketika labanya naik, maka saya yakin akan banyak sekali investor yang berbondong-bondong masuk ke saham Astra International. Apalagi dengan adanya rumor bahwa pemangkasan suku bunga akan terjadi di bulan September. Jadi saya rasa untuk bulan Juli Agustus akan menjadi area yang cukup baik ya untuk kita akumulasi kembali saham-saham bagus yang sedang terdiskon. Seperti itu.
Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.